Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revaldi Arya Pujana dengan NIM 241910201034 dari kelas Elektronika D. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKM 3 yang telah ditugaskan minggu kemarin, di mana di sini terdapat beberapa soal. Yang pertama adalah rangkaian penguat BJT dengan konfigurasi pembagi tegangan. Lalu yang kedua dan yang ketiga. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 4 terlebih dahulu atau yang soal pertama. Nah, di sini diketahui beberapa parameter-parameter yang digunakan, yakni VCC, R1, R2, RE, RC, beta, dan RO. Di mana VCC bernilai 16 volt, R1 bernilai 39 kilo ohm, R2 bernilai 4,7 kilo ohm, RE bernilai 1,2 kilo ohm, RC bernilai 3,9 kilo ohm, beta bernilai 100, dan RO bernilai 50 kilo ohm. Yang pertama adalah menentukan RE terlebih dahulu dengan cara mencari VB, yakni memakai rumus VB sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 dikali VCC, di mana kita masukkan nilai-nilainya yang telah diketahui tadi. R2 bernilai 4,7, terus R1 bernilai 3,9 ditambah dengan R2 4,7 dikalikan 16. Lalu ditemukan tegangan B-nya itu tegangan basisnya sekitar 1,72 volt. Lalu dan di sini untuk mencari parameter RE-nya membutuhkan VE terlebih dahulu, di mana VE rumusnya itu VB dikurangi VBE sama dengan nilai VB tadi yang telah ditemukan 1,72, lalu dimasukkan ke rumus 1,72 dikurangi 0,7 sama dengan 1,02 volt. Lalu mencari IE terlebih dahulu sebelum akhirnya mencari RE, di mana IE rumusnya yakni VE per RE. Untuk VE kita masukkan saja 1,02 volt. Lalu untuk RE-nya tadi yang telah diketahui 1,2 kilo volt, 1,3 kilo ohm, 1,2 kita masukkan dan menghasilkan arus sebesar 0,85 miliampere. Lalu kita mencari RE-nya, di mana di sini 26 milivolt per IE. Yang kita masukkan aja, IE-nya berapa tadi? 0,85, kita masukkan ke dalam sini. Lalu 26 milivolt. Lalu kita hitung dan menghasilkan sekitar 30,59 ohm. Oke, selanjutnya adalah menghitung Z input dan Z outputnya. Di mana untuk analisa AC terdapat kapasitor bypass pada RE, maka emitter terhubung langsung ke grounding. Kalau kita masuk ke perhitungan impedansi input atau Z input, di mana di sini I sorry, ZB sama dengan beta dikali RE, sama dengan betanya tadi berapa? 100 dikali RE-nya yang tadi kita diketahui, yakni 30,59 dan menghasilkan sekitar 3059 kilo ohm. Lalu impedansi input total adalah paralel antara R1, R2, dan ZB.
Z1 sama dengan R1 paralel R2, lalu paralel beta RE. Lalu kita masukkan nilai-nilainya 39 kilo ohm, 4,7 kilo ohm, dan 3059 kilo ohm. Lalu kita cari terlebih dahulu eh, tiga antara paralel R1 dan paralel R2 kita cari dulu dan menghasilkan 4,9 4,19 kilo ohm. Lalu setelah diketahui, kita lakukan perhitungan di sini dengan memasukkan nilai yang telah diketahui dari paralel R1 dan R2. Lalu kita masukkan saja di sini eh, dan kita lakukan perhitungan dengan ZB tadi dan menghasilkan resistansi sebesar 1,77 kilo ohm. Lalu untuk impedansi outputnya atau impedansi output atau ZO sama dengan kondisi di sini di soal ini adalah RC paralel dengan RO, di mana nilai RC sendiri yakni 3,9 yang tadi kita masukkan, langsung aja kita masukkan. Lalu ada RO yang bernilai 50 kilo 50 kilo ohm dan menghasilkan nilai sekitar 3,62 kilo ohm. Lalu selanjutnya kita mencari AV dan AI karena di sini emitter bypass, maka rumusnya adalah AV sama dengan min RC paralel RCRO dibagi RE. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Tadi RCRO sekitar berapa kan tadi? 3,62 ya. 3,62 kita masukkan, lalu dibagikan 30,59 yaitu nilai RE sendiri. Lalu kita ketemu sekitar segini, lalu kita bagi dan menghasilkan nilai minus 118,34. Lalu untuk AI-nya sendiri memakai rumus min AV dikali ZI per RC. Lalu kita masukkan saja AI-nya berapa, AV-nya berapa. AV-nya itu sekitar ini yang tadi telah ditemukan itu sekitar minus 118,34 dikalikan 1,77 nilai dari ZI, lalu dibagikan 33,9 nilai dari RC, lalu menghasilkan nilai sebesar 53,7. Nah, untuk nomor yang terakhir ini, persoalan yang terakhir adalah memasukkan nilai RO sama dengan 25 ke bagian B dan C, yakni nilai RO-nya sendiri itu sekitar 25 kilo ohm. Nah, di sini ya kita masukkan aja nilai Z. Karena di sini ZI tidak dipengaruhi oleh RO dalam konfigurasi ini, maka nilai ZI di sini tetap, yakni 1,77 kilo ohm. Lalu untuk yang B, yakni nilai ZO, RCRO sama dengan 3,9 kilo ohm, lalu menghasilkan nilai sekitar 3,37 kilo ohm. Lalu nomor yang ketiga adalah AV RCRO lagi dibagi RE menghasilkan nilai sekitar minus 110,17. Lalu yang terakhir adalah AI yang terbaru yang telah dimasukkan nilai RU sebesar 25 kilo ohm tadi menghasilkan nilai sekitar 50. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah nomor yang kedua atau soal nomor 5, di mana di sini ada beberapa parameter yang telah diketahui, yakni AV, RO, beta, R1, R2, RC, dan RE. Di mana AV sendiri bernilai minus 60, RO-nya bernilai 100 kilo ohm, betanya bernilai 100, R1 bernilai 82 kilo ohm, R2-nya bernilai 5,6 kilo ohm, RC bernilai 3,3 kilo ohm, dan
RE bernilai 1 kilo ohm. Nah, eh, pada soal ini kita dimintai untuk mencari nilai tegangan sumber atau VCC berdasarkan parameter AC yang telah diketahui. Karena ada kapasitor emitter bypass pada atau CE pada CE, maka secara AC emitter terhubung langsung ke ground. Oke, langkah penyelesaiannya kita mencari RE terlebih dahulu dari rumus penguat tegangan atau AV. Untuk rangkaian komen emitternya dengan emitter di bypass, rumus penguatan adalah AV sama dengan RCRO dibagi RE. Mirip-mirip seperti yang tadi ya. Eh, Lalu kita masukkan saja nilai yang telah diketahui. RCRO sama dengan 3,3 dikali 100 dibagi 3,3 ditambah 100. Oke, menghasilkan nilai sekitar 330 dibagi 103,3 menghasilkan nilai 3195 kilo ohm atau 3195 ohm. Ini koma ya. Lalu lanjut eh untuk AV-nya sendiri kita masukkan tadi nilai minus 160. Di sini kenapa di sini parameter yang diketahui itu minus 160, sedangkan di sini tidak ada minus saya gunakan. Karena tanda negatif hanya menunjukkan fasa, jadi daripada kita bingung, kita langsung aja kita masukkan 160 aja. Kita masukkan nilai-nilainya dan menghasilkan nilai sekitar 19,97 ohm. Oke, selanjutnya adalah mencari arus emiternya, di mana menggunakan rumus RE sama dengan 26 mV dibagi IE. Lalu sama dengan IE sama dengan 26 dibagi 19,97 ohm dan menghasilkan nilai arus sekitar 1,302 miliampere. Lalu selanjutnya adalah ini DC ya, sebenarnya analisa DC nih. Ini salah tulis. Oke, analisa DC mencari VCC. Di sini IC itu anggap IC itu sama dengan IE dan IE sama dengan 1,302 miliampere. Berarti IC bernilai sekitar 1,302 miliampere. Kita hitung tegangan pada emitter di VE dengan emiternya, yakni VE sama dengan IE dikali RE. Lalu kita masukkan nilainya 1,302 dikali 1 menghasilkan nilai yang tetap karena hanya dikali 1. Lalu untuk tegangan basisnya VE ditambah VBE, di mana 1,302 ditambah 0,7 menghasilkan nilai sebesar 2,002 volt. Lalu kita masuk untuk mencari VCC-nya atau tegangan peak to peak-nya menggunakan rumus pembagi tegangan, di mana VB sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VCC. Di sini karena VB-nya telah diketahui bernilai 2,002 volt, maka kita masukkan saja di sini. Lalu kita masukkan parameter R2-nya yang telah diketahui sebesar 5,6 dibagi nilai R1 tadi 82 kilo ohm dan ditambah 5,6 kilo ohm tadi milik R2 lalu dikalikan VCC. Nah, kita turunkan langsung tetap nilainya tidak berubah, tidak ada yang berubah, hanya berubah pada penjumlahan antara 82 kilo ohm ditambah 5,6 kilo ohm. Menghasilkan nilai sekitar ini sekitar 87,6 dikalikan VCC. Di sini kita bagi terlebih dahulu 5,6 dibagi 87,6 menghasilkan nilai sekitar 0,0639 dikali VCC. Lalu di sini letak
perubahannya di mana VCC dibalik ke depan dan nilai yang depan ini dijadikan pembaginya, dibagi 0,0639 dan menghasilkan tegangan peak to peak sebesar 1,33. Oke, untuk selanjutnya di sini ada nomor 7 atau soal ketiga di mana diketahui beberapa parameter yang telah diketahui, di mana yang diketahui adalah VCC, RF, RC, RE, beta, dan RO. VCC-nya bernilai sekitar 20 volt, lalu RF-nya bernilai sekitar 390 kilovolt, RC-nya bernilai 2,2 kilovolt. Sorry. RF-nya bernilai 390 kilo ohm, RC bernilai 2,2 kilo ohm, RE bernilai 1,2 kilo ohm, betanya bernilai 140, dan RO-nya bernilai sekitar 100.000 ohm. Oke, langsung di sini kita oh ya, sedikit saya menjelaskan tentang rangkaiannya. Rangkaian ini menggunakan konfigurasi bias feedback atau kolektor feedback bias dan tidak memiliki kapasitor bypass pada emitter RE. Tidak di bypass. Oke, langsung saja kita menentukan RE-nya. Di mana RE di sini VC persamaan loop DC. Di sini kita memakai rumus di mana VCC dikurangi ICRC dikurangi IBRF dikurangi VBE dikurangi IERE sama dengan 0. Karena IC sama dengan IC plus IB sama dengan IE dan IB sama dengan IE per beta menjadi VCC dikurangi VBE sama dengan IBRF ditambah IE dikalikan RC plus RE sama dengan IE buka kurung RF per beta ditambah RC ditambah RE. Sangat panjang sekali rumusnya sebenarnya. Ya langsung saja kita masuk ke perhitungan selanjutnya di mana kita harus mencari arus emiternya atau IE. Di sini saya memakai rumus VCC ini sebenarnya ada dikurangnya. Ini IE sama dengan VCC dikurangi VBE dibagi RF per beta ditambah RC ditambah RE. Lalu kita masukkan saja nilainya. VCC-nya tadi berapa? 20 dikurangi VBE pasti 0,7, lalu dibagikan RF-nya nilainya 390 kilo ohm dibagi beta berapa? 140 ditambah 220 kilo ohm 2,20 ditambah 1,2 kilo ohm. Lalu kita jumlahkan terlebih dahulu. Turunkan jadi 1,19,3 dibagi tadi hasilnya ini ya, tadi hasil pembagian antara RF dan beta menghasilkan nilai sekitar 2,786 ditambah 2,2 plus ditambah 1,2 lalu sama dengan menghasilkan nilai 19,3 per 6,186 dibagikan langsung saja menghasilkan nilai arus emitter sebesar 3,12 miliampere. Oke. Selanjutnya di sini saya mencari nilai RE-nya
Dimana rumus seperti yang tadi, yakni 26 milivolt dibagi 3,12 atau IE dibagi nilai IE sama dengan 8,33 ohm. Selanjutnya mencari nilai Z input dan Z outputnya. Di sini saya jelaskan sedikit karena nilai RO sama dengan 100 kilo ohm atau 100.000 ohm cukup besar dibandingkan dengan RC. Yang nilai RC sendiri itu sekitar 2,2 kilo ohm. Di sini bisa menggunakan rumus standar untuk konfigurasi kolektor feedback dengan RE tak di bypass. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungan dari Z input sama dengan beta RE ditambah beta RE kecil ditambah beta RE besar dibagikan 1 per beta RC per RF. Oke, kita di sini cari pembilangnya terlebih dahulu. Nih, kita masukkan nilainya. Yakni 140 dikali 8,33 ditambah 1200 sama dengan 140 dikali 1200,8,33 dibagi sama dengan 169,17 kilo ohm untuk pembilangnya. Lalu di sini penyebutnya kita hitung saja 1 ditambah ini yang ini ya untuk penyebutnya 1 ditambah 140 betanya berapa 140 dikali RC-nya berapa 2,2 lalu dibagikan RF sekitar 390. Lalu setelah dimasukkan nilainya, nilai parameternya lalu kita jumlahkan saja atau kalikan saja di sini. Jadi 140 dikali 2,2 menghasilkan nilai 3,08 dibagi 390. Lalu kita bagikan saja langsung menghasilkan nilai sekitar 0,79 dari perhitungan di sini. Lalu kita menyisahkan angka 1 plus 0,79. Kita tambahkan saja secara langsung menghasilkan nilai sekitar 1,79. Lalu kita masuk ke Z1-nya dan kita masukkan rumus yang seperti awal tadi. Kita masukkan saja rumus-rumusnya. Ini, yang ini kita masukkan ke sini. Ini kan total ini, sedangkan 169,17 ini total dari pembilangnya. Lalu dibagikan penyebutnya itu 1,79 itu dari penjumlahan ini semua. Perhitungan yang bawah menghasilkan nilai sekitar 94,51 kilo ohm untuk Z inputnya, impedansi input. Lalu untuk impedansi outputnya atau Z outputnya di sini rumusnya RCRV lalu dikalikan saja menghasilkan nilai sekitar 2,19 kilo ohm. Lalu di sini saya menghitung AV dan AI-nya. Dimana seperti rumus-rumus yang sebelumnya AV sama dengan min RC dibagi RE kecil plus RE besar. Oke, kita masukkan nilainya berapa nilai RC 2,2. Lalu dibagi nilai RE kecil 8,33 plus 1,2 untuk nilai RE yang besar. Itu menghasilkan nilai sekitar
sekitar minus 2200 dibagi 1206 1000 1208,33 menghasilkan nilai sebesar minus 1,82. Untuk AI sendiri seperti yang tadi sama juga nilainya, yakni AI sama dengan min AV dikalikan ZI per RC. Lalu kita masukkan parameter-parameter yang telah dibutuhkan. Yang dibutuhkan yakni ada AV bernilai minus 1,82, min ketemu min jadi plus. Terus kita masukkan nilai Z1-nya 94,51 dan dibagi RC, di mana RC sendiri bernilai 2,2. Sorry. Lalu kita melakukan perhitungan di sini dan menghasilkan nilai sekitar 78,18. Lalu untuk selanjutnya adalah memasukkan nilai RO 20 kilo ohm. Karena RO bernilai kecil, yakni 20 kilo ohm, efeknya harus dimasukkan ke dalam perhitungan AC karena nilainya sebanding dengan resistor lainnya. Di sini akan ada penjumlahan atau nilai baru dari parameter-parameter yang telah diketahui sebelumnya, karena di sini perintahnya memasukkan nilai RO kepada parameter-parameter yang telah ditentukan di soal tadi. Di sini, di sini kita memasukkan nilai 20 kilo ohm ini milik RO kepada soal B dan C. Jadi Z ini dan ZO ini akan baru nilainya, dan AV dan AI juga bakalan baru. Oke, kita scroll lagi. Mana tadi? Oke, ini kita jelaskan lagi. Oke. Di sini sama seperti yang tadi, hanya memasukkan nilai RO sebesar 20 kilo ohm, ya, dimana ZI sama dengan beta dikali RE plus RE dibagikan 1 plus beta RCRO dibagikan RF. Udah gitu aja. Lalu kita pisahkan terlebih dahulu seperti yang tadi, penyebut dan pembilangnya, pembilang dan penyebutnya. Lalu diketahui pembilangnya itu sekitar 169,17, dan penyebutnya 1,71. Nah, RO-nya itu dimasukkan di sini ya tadi. Nah, di sini RO-nya yang tadi dimasukkan, nilai RO 20 kilo ohm itu diubahnya di sini ya. Oke, dan menghasilkan Z1 sama dengan berapa nilai yang barunya? Nilai barunya sekitar 98,93 kilo ohm. Dengan yang tadi itu udah berbeda ya teman-teman. Nah, ini yang tadi 94,51, sedangkan yang baru nilainya 98,93 kilo ohm. Oke, selanjutnya kita mencari nilai Z output atau ZO atau impedensi output, di mana rumusnya seperti yang tadi sama saja, RC, RCRF, RO, lalu kita masukkan nilainya, rubahnya hanya di mana? Di sini saja, karena RO-nya bernilai 20, lalu menghasilkan nilai sekitar 1,97 kilo ohm. Untuk AV dan AI ya sama saja rumusnya seperti yang tadi, hanya memasukkan nilai 20 dari nilai RO yang baru. Dan tadi ZO yang baru bernilai berapa? 1,97 kilo ohm. Sedangkan yang lama, ZO lamanya itu bernilai sekitar 2,19 kilo ohm. Oke, lalu untuk AV-nya sendiri sama rumusnya, RCRO dibagi RE plus RE. RCRO-nya berapa? 198 dibagi ya ini dibagi 1208,33 menghasilkan nilai sebesar minus 1,4.
Ini untuk nilai yang baru ya, yang telah ditambahkan nilai RO sama dengan 20 kilo ohm. Ya, untuk yang baru itu sekitar 1,6 minus 1,64 dan yang lama itu sekitar minus 1,82. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir adalah kita mencari nilai AI yang baru, di mana rumusnya min AV dikalikan ZI atau impedensi input dibagikan RC RO. Lalu kita masukkan nilainya, nilai AV-nya berapa? Min 1,64. Min ketemu min plus. Kita masukkan nilai ZI-nya 98,93 dibagi nilai dari RCRO-nya yakni 9198 dan menghasilkan nilai AI yang baru sekitar 81,3. Dan ini untuk nilai yang barunya, dan untuk nilai yang lama sekitar 78,18. Begitu mungkin penjelasannya Bapak mengenai eh, LKM3 yang telah ditugaskan sebelumnya. Mungkin sedikit yang saya ketahui dari soal kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.